Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan alias BI 7 Days Reverse Repo Rate untuk bulan September di level 3,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan, kebijakan ini sejalan dengan perlunya Bank Sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global. Selain menahan suku bunga acuan, Bank Sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. BI mengatakan akan mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan demi mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill milik Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Pabrik dengan nilai investasi 7,5 triliun rupiah ini diklaim sebagai pabrik dengan teknologi modern tercanggih kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Hal tersebut memberi daya bagi pabrik untuk memproduksi hot rolled coil 1,5 juta ton per tahun. Bahkan dapat meningkat hingga 10 juta ton per tahun pada 2025 mendatang. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri, mengingat dalam 5 tahun terakhir, konsumsi baja domestik naik 40% akibat masifnya pembangunan proyek infrastruktur. Tak hanya itu, Jokowi menginginkan dengan kehadiran pabrik ini, Indonesia tak lagi mengimpor baja. Indonesia tercatat sebagai negara kedua pengimpor baja terbesar di dunia. Satgas BLBI terus memburu para obligor yang belum melunasi utangnya ke negara. Baru-baru ini, Satgas menyita dan mencairkan sebagian dana milik obligor Kaharudin Ongko 110,17 miliar rupiah. Terdapat 2 escrow account Kaharudin Ongko yang dicairkan negara baik dalam mata uang rupiah maupun dolar Amerika. Meski begitu, angka ini masih tergolong kecil, ketimbang total utang Kaharudin 8,2 triliun rupiah. Kaharudin Ongko merupakan satu dari 7 obligor BLBI yang menjadi prioritas Satgas. Selain Kaharudin, turut masuk nama Triyono Gondokusumo dari Bank Putra Surya Perkasa, hingga nama anak pertama mantan Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Penjualan mobil kembali menunjukkan tren positif. Setelah diserang badai akibat pandemi COVID-19, penjualan mobil pada bulan Agustus kini mendekati angka normal seperti sebelum pandemi. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyatakan penjualan retail naik 18,4% secara month-to-month. Sementara secara wholesale, kenaikannya lebih besar yaitu 25%. Jika dipantau sejak awal tahun, maka penjualan mobil mencapai lebih dari 500.000 unit, alias naik 45% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 360 ribuan unit. Prancis mengancam akan memblokir rencana perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Uni Eropa. Ini merupakan imbas dari keputusan Australia yang membatalkan kesepakatan pembelian kapal selam milik Prancis. Jika niat Prancis diwujudkan, maka negeri kanguru cukup dibuat kalang kabut. Pasalnya, Uni Eropa merupakan mitra dagang ketiga bagi Australia, dengan nilai perdagangan barang secara bilateral mencapai 42 miliar dolar AS dan perdagangan jasa hingga 30 miliar dolar AS. Padahal perjanjian perdagangan bebas ini telah diinisiasi sejak 2018 terkait penghapusan hambatan ekspor hingga mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, ketegangan hubungan Prancis dan Australia juga telah menyebabkan Prancis menarik diplomatnya dari Australia pada pekan lalu.